Kalau kita sukses, kita akan dapat 5 hal itu. Entah 1 di antaranya, entah 2 di antaranya. Alhamdulillah kalau bisa 5 di antaranya. Kalau 5 ya berarti bukan di antaranya ya, 5-5-nya. Nah, namanya spiritual gift. Kalau ini mengikuti dana Zohar tadi. Spiritual gift itu ada 5. Yang pertama, the gift of discernment. Jadi, kemampuan atau anugerah mampu mencerna. Jadi, anugerah mampu mencerna itu kemampuan kita untuk memahami. Itu anugerah. Kalau yang tadi diberi langsung pengetahuan oleh Allah, saya sebut laduni tadi, itu namanya the gift of knowledge, pengetahuan, anugerah yang kedua. Sebenarnya kita mampu memahami sesuatu itu sudah anugerah. Tidak usah menunggu jadi orang laduni yang tiba-tiba ngerti apa. Tidak, kamu bisa memahami sesuatu itu sudah anugerah. Banyak orang yang mati-matian ingin memahami, tidak bisa paham-paham. Itu anugerah. Loh, ngaji malam hari ini itu ada yang pahamnya 10%, ada yang paham 20%, ada yang tidak paham belas ini ngomong apa sejak tadi. Loh, kemampuan memahami itu anugerah sudah. Jangan menunggu, Pak saya belum dapat ilmu laduni, berarti Allah tidak sayang saya level. Tidak, kamu bisa memahami saja, itu sudah anugerah spiritual yang luar biasa. Nah, ada level 2-nya anugerah apa? The gift of knowledge. Kalau ini pengetahuan, kalau itu ya mirip intuitif laduniah tadi. Kalau ini ya, memang kadang-kadang kita kejar tidak dapat-dapat, tiba-tiba oleh Allah dianugerahi pengetahuan. Ini namanya the gift of knowledge. Kita baca-baca buku, tidak dapat ide. Lagi nongkrong di angkringan malah, wah ada ide baru nih. Ini namanya the gift of knowledge. Jadi bagian dari sayangnya Allah pada kita, spiritual gift. Yang ketiga, the gift of wisdom. Kalau ini lebih dalam daripada sekedar knowledge. Wisdom itu kemampuan kita menemukan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata. Itu namanya wisdom. Jadi kalau tadi kan sekedar pengetahuan, kalau wisdom itu kita tahu pengetahuan ini pasnya digunakan, manfaatnya digunakan itu di mana, kapan, dalam situasi apa. Ini namanya wisdom. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan, love wisdom. Berarti dia tidak sekedar berhenti di kebenaran, tapi dia juga membahas bagaimana kebenaran ini pasnya digunakan, kapan, dalam situasi apa, untuk apa. Nah, ada yang lebih dalam daripada wisdom, yaitu the gift of prophecy. Kalau ini bahasa literalnya nubuat. Kalau dalam Islam nubuwah. Kalau ini secara umum biasanya diartikan orang yang punya profesi itu orang yang bisa membaca secara luas dalam segala sesuatu, tidak hanya di masa kini tapi juga di masa depan dan masa lalu. Ini orang yang mendapatkan anugerah profesi jauh lebih dalam daripada wisdom, karena jangkauannya jauh lebih luas, lebih dalam, lintas waktu. Ini namanya profesi nubuah. Kalau dalam Islam jenisnya kenabian. Ada lagi yang lebih dari itu, namanya the mind of God. Kalau diterjemahkan letterlek itu seperti pikiran Tuhan. Ini orang hidup yang kalau bahasanya tasawuf itu
Kalau berjalan, ya Tuhan jadi kakinya. Kalau melakukan sesuatu, Tuhan jadi tangannya. Kalau melihat, Tuhan jadi matanya. The mind of God. Orang yang keinginannya sudah selaras persis dengan keinginannya Tuhan. Ini lebih tinggi. Ini spiritual gift. Anugerah-anugerah spiritual yang mungkin diperoleh orang yang cerdas secara spiritual. Dari level paling biasa namanya kemampuan memahami, sampai pengetahuan, sampai wisdom lebih tinggi, bisa sampai profesi, bisa sampai mind of God. Sufi-sufi tertentu itu kadang orang menyebutnya sampai di level mind of God. Baik, ya ini gambaran saja. Setelah tadi berusaha macam-macam, sekarang ada buahnya. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi buah dari sisi kapasitas spiritual, kalau ini buah dari sisi hidup konkret kita. Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo, males-malesan, rebahan tidak jelas, tapi semangat, penuh semangat. Dan seimbang itu ya tidak terlalu kayak tadi, tidak terlalu berat di spiritualnya saja, melupakan emosional, melupakan intelektual, tapi yo imbang, ya dunia yo akhirat, yo lahir yo batin. Tidak kok batinnya canggih luar biasa tapi lahiriahnya sakit-sakitan, tidak, seimbang. Jadi semangat dan seimbang. Kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Karena saya bilang tadi ya, spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya. Jadi tidak mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional. Jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi. Kemudian reflektif dan introspektif. Jadi mampu muhasabah. Orang yang hidupnya tidak asal-asalan, tapi hidup yang serba hati-hati, penuh refleksi. Nah, kemudian cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun. Dalam tanda petik ya. Nanti jangan diartikan retterlek. Jadi siap naik itu orang yang sukses, ayo siap mentalnya. Gagal juga tidak masalah, siap juga. Ditakdir seneng, alhamdulillah. Ditakdir susah, ya innalillah, semuanya miliknya Allah. Nah ini orang yang cerdas secara spiritual. Bukan orang yang kalau seneng lupa diri, kalau susah putus asa. Berarti kurang cerdas secara spiritual. Kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban. Ya ndak nyari enaknya saja terus. Banyak orang yang ketika berjuang, ayo siap aku berjuang. Begitu ditagih pengorbanannya, nanti dulu kalau itu. Ayo kita sukseskan program kita ini. Tapi ini biayanya besar loh. Oh, kalau itu nanti dulu. Pokoknya kalau ditantang siap, tapi begitu ditagih pengorbanan terus mengkeret semua. Nah, orang yang cerdas spiritual ya siap berjuang sekaligus siap berkorban. Nah, termasuk yang keenam, cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian. Jadi hidup yang tidak egois, hidup yang ingin kesuksesan tidak dinikmati sendiri tapi juga berbagi dengan yang lain.
penuh cinta dan pelayanan pada sesama. Nah, ini ciri-ciri cerdas spiritual. Nah, sekarang strateginya. Ini tipsnya. Ada rumus hati, heart. Ini singkatannya. Ini biar kayak stand up itu terus ada singkatannya. Nah, hanya adalah heal in his presence. Jadi hidup yang sehat di hadapannya. Jadi itu simbol orang yang, sebut saja kalau bahasa agama, khusyuk. Makanya itu manifestasi huruf H itu mindfulness. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang khusyuk, tidak asal-asalan. Jadi makan ya dinikmati makannya serius sungguh-sungguh. Tidur ya tidur yang serius sungguh-sungguh. Kita kan jarang tidur serius hari-hari ini. Kita selalu ketiduran. Ya kan? Saya tidak tahu apa kalau teman-teman ini masih tidak kayak waktu kecil dulu. Cuci kaki, cuci tangan, terus ke atas tempat tidur, terus berdoa, terus tidur. Kan sekarang tidak begitu. Pokoknya capek ya ke atas tempat tidur, baca HP sampai ketiduran. Jadi kita tidak pernah tidur, yang ada kita ketiduran. Pasti tidak menikmati tidur, tidak mindful. Padahal setiap aktivitas yang baik, yang bermanfaat, kalau mindful itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita. Kalau serius, tapi seringkali karena kita tidak serius, ya kita tidak dapat banyak manfaat dari situ. Sholat, ngobrol, ngaji, silaturahim, baca buku, dan lain sebagainya, itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh, tidak mindful tadi, ya efeknya jadi tidak maksimal. Yuk kita nikmati ya apapun aktivitas kita. Sekedar minum teh, minum kopimu itu coba sekali-sekali dinikmati, dirasakan benar. Wong sekarang teman-teman makan saja kan didampingi HP. Jadi sambil makan, sambil nyekrol Instagram, sambil lihat Twitter, jadi makannya tidak dinikmati. Kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin laukmu diambil temenmu apa kamu tidak, lu kok tiba-tiba habis. Nah, yuk heart yang pertama, heal in his presence. Yuk hidup yang serius, yang sungguh-sungguh, dinikmati setiap hembusan nafas, setiap detik yang engkau alami. Yang kedua huruf E, engage with purpose. Kalau ini ya hidup dengan penuh tujuan, jangan asal-asalan. Saya Pak ingin target ini, jangka pendeknya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjangnya ini. Ini untuk pendidikan, kalau ini untuk agama, kalau ini untuk hidup bersama sosial, boleh. Catat saja biar tidak lupa target-target, tujuan-tujuan. Akan membuat hidup lebih bersemangat. Engage with purpose, hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada huruf A, I, achieve with gratitude. Yuk berjuang sungguh-sungguh, tapi dengan penuh rasa syukur. Jadi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, tapi dengan penuh rasa syukur. Itu akan membuat hidup menyenangkan, membahagiakan. Kemudian huruf R, rise with patience and humility. Meningkatlah dengan sabar dan kerendah hatian. Kalau ini butuh penataan emosi, emotional regulation. Yuk kita meningkat, tapi yuk jangan kesusu, ada tahapan-tahapannya, yang sabar. Kemudian thrive with compassion. Kalau ini
kasih sayang dan pelayanan. Jadi mari mengupgrade, meningkatkan hidup kita dengan kasih sayang. Nah, jadi ini rumus dari hati, namanya hati. Mindfulness, kemudian purpose, gratitude, emotional regulation, compassion, and service. Ini akan jadi kunci jadi kita orang yang cerdas secara spiritual.